bilang ke istrinya, saya kasih solusi yang terbaik buat ibu. Oh itu aja? Iya. Jadi saya biasanya bilang gitu sama nasabah. Setelah saya bilang gitu sama nasabah, saya biasanya buat janji teman-teman. Nanti besoknya saya ketemu hari apa. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau poin kelima ini, minta data yang dari bersangkutan untuk dibuatkan perkiraan manfaat ilustrasi. Misalnya gini teman-teman, jadi ketika saya tanya, ibu sudah punya manfaat kartu? Sudah. Loh bu, sudah punya manfaat apa lagi bu? Waduh saya lupa. Nabungnya berapa lama bu? Saya sudah nabung sekitar 7 tahun lalu. Nah lebih kurangnya teman-teman, kalau 7 tahun lalu teman-teman, tak jamin untuk produk manfaat sakit kritisnya kemungkinan tidak ada. Tapi kalau misalnya prosentasenya ada, selama ini saya kanvasin teman-teman, manfaatnya biasanya kecil-kecil. Karena ketika saya kanvasin, saya jarang menemui nasabah yang nabung di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun, itu yang sakit kritisnya besar. Jadi kemungkinan besar kalau di bawah 5 tahun, kemungkinan sakit kritisnya bisa besar. Tapi kalau di atas 5 tahun, kemungkinan sakit kritisnya kecil. Nah, biasanya saya langsung minta datanya untuk saya buatkan perkiraan. Oh, itu dia sudah punya kartu, ya udah saya buatin sakit kritis sama jiwa. Udah, itu aja. Nanti besoknya saya datang, saya story ini saya jelaskan. Pikiran saya itu aja teman-teman. Nah, cara mintanya gimana teman-teman? Cara mintanya gini teman-teman. Pak, Bu, saya boleh minta datanya ya Bu ya. Untuk besok saya kembali, saya lihatkan kepada Ibu lagi brosur dari Prudensial untuk Ibu baca-baca. Ibu harus ikut. Saya minta datanya lagi, dan untuk data ini untuk laporan ke kantor saja. Minta data apa? Pak Franky, oh saya minta namanya ibu siapa sesuai KTP, saya minta tanggal lahirnya, perokok atau tidak perokok. Di sini saya tulis itu teman-teman. Saya minta data itu setelah saya pulang dari hotel, saya buatkan teman-teman. Misalnya dia tidak punya kartu, ya udah, saya buatkan kartu. Misalnya ini mungkin teman-teman buat pengetahuan teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman di sini canvassing, teman-teman harus tahu lebih kurang kompetitor dari Prudensial itu manfaatnya seperti apa. Saya kasih contoh satu, perusahaan Manulife contohnya. Perusahaan Manulife itu ada kartunya itu ada dua teman-teman. Satu kartunya yang warna hijau itu adalah kartu keanggotaan. Yang satunya itu kartunya warnanya orange. Nah, kalau yang kartunya hijau, terus tidak ada tulisan GAMI, tidak ada tulisan SOS, tidak ada tulisan medical, tidak ada yang tulisan perusahaan tersebut yang kerjasama, berarti itu adalah kartu kepesertaan. Berarti itu nanti klaimnya bisa pakai rembes. Nah, teman-teman bisa buatkan kartu PruHS, itu bisa double claim. Nah, kalau misalnya teman-teman saya menemui nasabah gini, kok sudah pernah sudah ada asuransi apa ya, sudah tahu Prudensial, oh aku ikut Manulife, ya toh. So, ngomong-ngomong, terakhir tanyai, ini loh kartuku Manulife kayak gini, coba aku lihat tengok, kalau lihat no, oh kartu ini hijau, ya udah saya kembalikan. Berarti saya punya pandangan orang ini tak buatkan kartunya PruHS, itu teman-teman. Tapi itu nanti saya jelaskan hari berikutnya. Saya nggak mau prospek hari itu juga. Karena hari itu saya hanya mau untuk fact finding, oh gimana sih dia itu teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan di hari-hari pertama teman-teman. Nah, di hari kedua teman-teman, setelah teman-teman jangan lupa ya, setelah teman-teman prospek, teman-teman harus buat janji untuk ke hari berikutnya. Ini saya banyak temui teman-teman, bukan saya banyak temui ya teman-teman ya. Saya juga dulu ngalami sendiri. Setelah sakingnya dia bilang, ya wes ini wes, oke dikasih data semua, saking senengnya teman-teman, saya lupa buat janji. Oke, pulang ya, terima kasih. Setelah saya dari rumah buat ilustrasi, baru saya sadar, oh iya, kapan aku ketemu lagi belum buat janji. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang jujur ya teman-teman ya, setelah prospek lupa buat janji? Ada nggak teman-teman? Jujur teman-teman? Wah luar biasa ya. Oke, iya. Kasih tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Dan di hari kedua, teman-teman kalau sudah buat janji, iya, saya datang nanti hari Rabu, lusa, misalnya sekarang hari Senin, saya datang hari Rabu. Kita ketemuan hari Rabu, jam 4 sore di rumah saya. Teman-teman harus datang tepat waktu ya teman-teman. Datang di lokasi sesuai dengan janji yang dibuatkan. Ingat, tepat waktu teman-teman, tidak boleh molor. Nah, kenapa? Nasabah itu melihat dari kita, nasabah itu mau nabung ke kita
satunya kita ini tepat waktu. Nasabah itu senang loh tepat waktu. Saya pernah, dan saya sering datang ke nasabah tepat waktu, tapi mereka mungkin masih sibuk. Tapi nggak apa-apa, kita datang, kita tunggu di sana. Dia sungkan kok teman-teman. Nanti dia bilang, oh Frankie silakan duduk, sorry loh ya, silakan duduk. Mbak, pegawainya diambil, ambilkan minum, belikan minum ini. Frankie minum dulu ya, bentar ya. Sorry ya, Cici kata, Cici masih repot ya, tunggu 10-15 menit ya, bentar ya. Nah, itu teman-teman. Kita datang tepat waktu itu nggak ada rugi buat kita. Kita akan banyak dapat penghargaan dari nasabah tersebut. Itu. Yang kedua, ketika teman-teman datang, bicarakan tentang pekerjaan atau hal-hal umum terlebih dahulu untuk mencairkan suasana supaya menjadi nyaman. Jadi ketika teman-teman datang, ketemu, oh ya, gimana kabarnya sih? Gimana kabarnya sih? Oh ya, baik Frank. Oh iya Cek, ini Cek ilustrasi brosur dari Prudensial. Waduh teman-teman, nggak enak teman-teman. Jadi teman-teman tanya lah teman-teman, sekitar 15 menit lah lebih kurang. Oh Cek, hari ini gimana toko ini? Rame tak? Hari ini aku keliling toko-toko. Waduh, rame kabel. Kelihatannya toko Cici rame. Mau tadi sibuk saat itu. Enggak lah Frank, gini cerita. Oh iya, loh hari ini apa Cek? Besok kan misalnya saya prospek, Cek, bulan depan nanti ada lebaran misalnya nih. Kan ini kan mau mendekati lebaran. Lebaran nanti mau jalan-jalan kemana Cek? Nah, kita bisa tanya-tanya tentang hal umum atau tanya tentang hobi ya teman-teman ya. Untuk mencairkan suasana supaya nasabah ini terhadap kita itu ngerasa nyaman, oh enak. Kalau kita harus ngomong wis enak sama nasabah, kita mau nawarkan sesuatu ke nasabah, prosentase untuk closing itu besar teman-teman. Itu yang saya lakukan ketika saya canvassing. Saya banyak menemui case itu karena saya sering buat nyaman nasabah. Yang ketiga teman-teman, setelah itu teman-teman keluarkan ilustrasi yang teman-teman buat. Sorry teman-teman, sebelum poin nomor 3 ini saya lupa tulis teman-teman. Nah teman-teman, kalian kan sudah datang untuk janji buka polis, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman datang waktu itu setelah cairkan suasana, setelah omong-omong tentang hal umum, teman-teman harus bilang gini, oh ya Cik, sorry kemarin polisi bisa tak bantu jelaskan, bacakan ke Cici ulang lagi manfaatnya apa. Oh ya, bentar ya, tak ambilkan ya, diambilkan sama dia. Setelah diambilkan sama dia, jelaskan teman-teman manfaatnya itu apa saja, preminya berapa, terus sudah dia nabung berapa lama, dia sudah ikut berapa lama, jelaskan detail ke nasabah. Nah, dengan teman-teman menjelaskan detail ke nasabah, nanti nasabah akan senang teman-teman. Nasabah itu senang kalau diingatkan kembali. Yang pertama, dan yang kedua, kita akan kelihatan seorang agen yang profesional. Seorang nasabah akan membeli asuransi kepada agen yang profesional. Nah, gimana kita cara profesional? Kita harus bisa salah satunya jelaskan polisnya dia lagi yang polis lama. Dia senang, oh kayak gini tuh manfaatnya. Jadi dia tahu manfaat yang dia terima. Setelah yang dia punya, setelah dia tahu manfaat yang dia punya, baru kita keluarkan. Cek, kemarin tak liatin brosur yang dari Prudensial. Frankie kan janji mau Cici mau kasih polis dari Prudensial ini Cik. Saya keluarkan ilustrasi. Jadi saya nggak pernah bilang sama nasabah kalau saya kasihkan ilustrasi saya. Kalau saya akan kasih ya, saya bilang brosur. Jadi seakan-akan brosur itu cuma gambaran brosur saja gitu. Jadi nasabah saya buat gimana caranya nasabah ini welcome dengan saya, dan nasabah ini nggak takut. Takutnya ada yang gini teman-teman. Ini kalau menurut saya teman-teman ya. Saya tak buatkan ilustrasi. Waduh pikiran nasabah, saya harus ngambil, saya harus ini. Enggak, aku nggak mau melok gitu teman-teman. Tapi lah tak buatkan brosur, enak teman-teman. Dia bilang, cuma brosur, ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Itu sih selama pengalaman saya selama di canvassing. Nah, jadi Cek, brosur yang Frankie buatin kemarin. Cek, kebetulan yang Frankie tadi jelaskan adalah manfaat jiwa. Ada manfaat kartu PRUHS, ada manfaat PRUMED. Cek, manfaat ini baik sekali Cek. Tapi untuk 5 tahun yang lalu. Kalau dia sudah ikut 5 tahun yang lalu, bilang ini manfaat terbagus untuk 5 tahun yang lalu. Dan manfaat yang sekarang di Prudensial ada program baru Cek. Ini Cek. Kalian harus jelaskan detail tentang manfaat. Nah, sebelum kalian teman-teman ini jelaskan detail tentang manfaat produk yang teman-teman mau jelaskan, teman-teman mau berikan, teman-teman salah satunya harus kuasai produk tersebut. Contoh, produknya SCC, CCB, gini ya. Coba ya, saya tanya ya, salah satu agent di sini ya, dengan
plus. Yearly crisis cover. Iya, ESCC plus. Tahu nggak Pak? Belum tahu ya Pak ya? Sudah apa tahu ya Pak ya? Besok ikut training Pak. Iya. Ada yang sudah tahu tentang produk di sini? Nggak ada ya teman-teman ya. Teman-teman di sini, teman-teman sebelum kavasi, teman-teman harus tahu ini produk ESCC ini apa? Yang pertama. Yang kedua, produk ESCC ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Teman-teman harus pelajari betul. Ini produknya ini syarat dan ketentuan berlakunya seperti apa? Produk krisis cover benefit. Produk krisis cover benefit ini produknya ini seperti apa? Plusnya dari produk krisis cover benefit ini apa? Dan teman-teman harus tahu produk prudensial itu keunggulannya apa. Kalau selama saya canvassing teman-teman, saya kebanyakan jual produk krisis cover benefit. Karena menurut saya produk krisis cover benefit asuransi lain nggak ada teman-teman. Asuransi lain itu punya manfaat sakit kritis, tapi kalau meninggal nggak nambah ke jiwa. Tapi kalau produk sakit krisis benefit, kalau misalnya nggak kepake, orangnya misalnya sakit jantung, serangan jantung, blek, meninggal mendadak, belum sempat klaim, belum sempat apa, manfaat hilang kalau di tempat lain. Tapi kalau di tempat kita, itu nambah ke jiwa. Jadi nasabah tidak rugi, bayar biaya asuransi setiap bulan, tapi dia terima manfaat. Itu yang harus kita jelaskan sama nasabah. Seringkali saya jualnya pasti krisis cover benefit. Untuk teman-teman agent di sini, teman-teman kalau mau sukses dimanapun teman-teman berada, nggak usah di prudensial. Teman-teman kerja contohnya di PT Unilever, contohnya. Teman-teman jadi salesnya Unilever. Teman-teman harus pelajari. Ini odol ini whitening ini buat apa? Close up ini bedanya sama Pepsodent itu apa? Kelebihannya itu apa? Teman-teman harus pelajari tentang produk itu. Nah, begitu juga ketika teman-teman di prudensial, teman-teman harus pelajari ini produknya ini apa. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ini produknya apa, lucu loh teman-teman. Teman-teman jalan prospek, tapi nggak tahu yang dijual ini apa. Loh, betul nggak teman-teman? Teman-teman harus ikuti training yang ada di kantor, training produk. Kalau teman-teman sudah datang di training produk, teman-teman catat. Ketika teman-teman catat, nggak ngerti belajar di rumah, tanya sama leader. Dan yang pertama teman-teman di sini, kalau sudah bisa Pak Ali, tadi saya tanya, teman-teman di sini sudah bisa Pak Ali semua nggak? Ada yang belum bisa? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Tak tanya produk, teman-teman di sini ada yang bisa produk nggak? Angkat tangan. Nggak ada. Berarti kalau belum bisa Pak Ali, berarti teman-teman, sorry ya, teman-teman bohong. Kalau sudah bisa Pak Ali, sebetulnya produk itu sudah bisa, karena produk prudensial itu di Pak Ali. Kalau teman-teman tahu konsep dari Pak Ali, teman-teman akan tahu, oh produk dari prudensial ini gini. Karena Pak Ali itu adalah dasar dari segala dasar pemahaman kita yang akan kita jual. Produknya dari situ semua. Ya, teman-teman, di sini teman-teman mau nggak sukses? Mau nggak janji sama saya setelah pulang dari acara ini? Teman-teman mau nggak belajar konsisten tentang presentasi Pak Ali, tentang produk dari prudensial? Mau nggak janji sama saya? Ya, teman-teman janji sama saya nggak dapat apa-apa dari teman-teman. Saya ingin lihat teman-teman sukses di prudensial. Kita sama-sama sukses. Kita sama-sama nanti naik panggung. Kita sama-sama nanti pergi luar negeri. Saya senang loh. Iya kan? Bayangkan kalau pergi ke luar negeri, satu harvest, pergi ke luar negeri, senang nggak? Oh senang teman-teman. Gitu. Nah, itu teman-teman pesan saya teman-teman ya. Maaf, agak OT Pak. Gimana? Agak out of topic. Saya baru gabung 1 Yeah. bulan gitu. Untuk produk itu Pak. Ya. Saya sebetulnya pengen belajar itu produk itu, tapi dapatnya di mana ya? Saya buka SFA, kok nggak nemu. Jadi sampai detail itu di luar training ya. Kalau itu kan cuma apa fotokopi, tapi kan kurang detail gitu. Ya. Itu bisa carinya di mana? Oke Bu. Ya. Ya. Bu, di kantor kita kalau Ibu mau masuk pintu admin, mau masuk pintu harvest ya, buka pintu, ya kan di depan sini ada pintu ya, ada meja sorry ya, meja seperti meja admin, ada 2 meja. Setelah teman-teman jalan, lihat sebelah kanan, itu ada pajangan buku. Kita jual buku. Di buku itu ada tulisan produknya itu apa saja, dan kita di buku itu nanti dijelaskan
produk PAA itu apa, CCB itu apa, CB itu apa, bedanya apa, CCB sama CB, bedanya apa, ESCC sama CCB, terus PADD itu apa, PADD plus itu apa, nanti dijelaskan di situ. Nah, ketika ibu nanti beli, saya jamin bu ya, ibu ketika baca, ibu pasti nggak paham. Waduh, ini kayak apa maksudnya, nggak gimana? Ibu tanya sama ibu, terus aku harus beli buku nih, aku ini kurang ngerti, bisa nggak besok ketemuan? Untuk saya tanya, ini produknya maksudnya apa? Jelaskan sama saya secara detail. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, saya kok bisa tahu tentang produk CCB, ESCC dan sebagainya ini dari mana? Salah satunya gini teman-teman, aktivitas. Kalau teman-teman pelajari sesuatu, ya kan? Contoh gini ya, teman-teman pelajari mobil, les mobil. Mari les mobil, teman-teman, teman-teman enggak. Mari les mobil selesai 1 minggu, teman-teman nggak pakai mobil lagi. Nanti 3 bulan lagi, teman-teman suruh nyetir mobil, bisa nggak teman-teman? Bisa, kemungkinan bisa tapi kaku. Kemungkinan bisa tapi kaku. Kenapa? Teman-teman nggak latihan, nggak melakukan aktivitas. Beda sama teman-teman habis les mobil, teman-teman setelah les mobil, teman-teman punya mobil, teman-teman pakai setiap hari. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Sama halnya seperti di Prudential. Teman-teman ketika habis belajar produk dibelajari sama leadernya, besoknya teman-teman langsung action. Kalau teman-teman nggak action, wah teman-teman, saya jamin nggak usah 1 bulan, mungkin 2-3 hari, paling maksimal 1 minggu, teman-teman lali teman-teman. Iya, oh ya jelas ya, bisa-bisa CCB ketukar dengan CCB ketukar dengan CC, bisa-bisa. Karena apa? Aktivitas. Jadi teman-teman ketika dibelajari sama leadernya, teman-teman harus langsung aktivitas. Dengan aktivitas itu nanti kalian akan menemui banyak masalah. Dan saya di sini berbicara untuk teman-teman. Teman-teman ketika di Prudential, teman-teman akan menemui banyak masalah. Tapi ketika teman-teman menemui banyak masalah, di situ teman-teman akan mencapai naik skill yang lebih tinggi. Teman-teman, di sini teman-teman ada yang pernah sekolah, pernah ya? Sekolah semua ya. Oke, teman-teman. Kalau dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 SD, naik ke kelas 3, 6, 4, 5, 6, naik ke SMP, SMP 1, SMP 2, SMP 3, teman-teman mau naik, teman-teman harus menghadapi apa? Ujian. Teman-teman, di ujian itu, teman-teman menyelesaikan apa namanya? Soal. Persoalan, kata dasarnya adalah dari soal. Jadi kalau teman-teman di Prudential ini mengalami persoalan, teman-teman harus bisa menyelesaikan namanya soal tersebut. Kalau teman-teman menyelesaikan soal tersebut, teman-teman naik kelas. Oke? Teman-teman di sini janji ya. Kalau teman-teman menghadapi persoalan, teman-teman harus bisa menyelesaikan. Supaya teman-teman naik apa? Naik kelas. Oke? Oke? Janji teman-teman ya? Oke. Nah, teman-teman. Setelah tadi saya jelaskan tentang ilustrasi, saya nggak langsung closing teman-teman. Jadi jual di Prudential, jual asuransi beda sama jual bolpen, beda sama jual sepeda motor, beda sama jual bahan bangunan. Jual asuransi itu menurut saya ada caranya tersendiri. Kalau jual bolpen gini, Pak, ini Pak ada bolpen marker Pak, lagi promo Pak. Bapak beli ini, nanti ada bonus isi Pak untuk saat ini. Mungkin salah satunya jualnya gitu. Tapi kalau jual asuransi, bukan gitu. Jual asuransi itu gimana supaya nasabah itu butuh, merasakan butuh aku beli asuransi ini. Merasakan butuh. Gimana caranya? Poin nomor 4. Berikan masalah tentang produk yang akan kita tawarkan. Jadi sebelum kita closing, kalau bisa nasabah itu dikasih tentang masalah. Contoh kayak gini. Kalau saya mau prospek misalnya kesehatan kartu, saya kasih masalah dulu. Saya cerita dulu, sharing dulu. Saya sharingnya tentang keluarga saya. Contohnya tentang mama saya. Mama saya dulu nggak suka ikut asuransi Bu. Sejak saya kerja di Prudential, saya ikutkan mama ke tabungan Prudential, tabungan kesehatan. Nah minta setelah mama jalan 2 tahun di Prudential, ternyata kakinya mama ini olinya habis, sakit osteoporosis dan harus suntik oli, dan itu rawat inap di rumah sakit itu habis 40 juta.
saya masih ada akuntansinya, saya simpan. Itu habis 40 juta. Bu, saya ikutkan di nama saya, preminya nggak besar Bu, cuman 2 juta. Tapi waktu itu 2 juta kali 12, 24 juta saya tabung 2 tahun 48 juta. Mama saya sakit 40 juta, dibayar semua sama Prudensial. Nah Bu, kalau misalnya saya nggak ikut sama Prudensial, uang yang saya store, uang yang saya 40 juta ini saya kasihkan rumah sakit. Tapi ketika saya ikut di Prudensial bayar. Nanti uang yang saya store ini, nanti nextnya bisa buat uang kembali ke nama saya lagi, mungkin buat uang pensiun dan sebagainya. Jadi saya kasih masalah teman-teman. Contoh, untuk saya mau tawarkan produk sakit kritis. Biasanya saya cerita gini, Bu, kalau ibu sudah punya kartu, itu sangat baik Bu, karena kartu itu untuk di rumah sakit. Nah minta Bu, ketika ketika seorang nasabah mengalami sakit kritis, jantung, kanker, stroke selama 1 tahun, kira-kira di rumah sakit berapa lama? Paling 1-2 minggu, paling lama 1 bulan, jetok, tidak mungkin lebih. Sisanya rawat jalan di rumah. Dan rawat jalan di rumah itu nasabah saya Bu, sakit kanker, ikut di Prudensial. Ini betul ya teman-teman ya. Saya ketika prospek di Prudensial, teman-teman bisa ambil cerita ini. Ketika saya prospek di Kupang, itu ada nasabah yang nabung di Prudensial 7 juta per bulan. Dia nabungnya baru 2 tahun. 7 juta kali 2 84 kali 2 160-an, betul ya teman-teman ya. 164 ya. Nah, ketika dia sudah 2 tahun di Prudensial, dia kena jantung dan manfaatnya cair 900 juta. Ini bisa buat bahan cerita buat teman-teman, kasih masalah ke nasabah. Jadi saya ceritakan masalah ke nasabah. Kalau sakit kritis habisnya banyak. Kalau sakit masuk rumah sakit habisnya banyak. Nasabah saya sakit usus buntu di rumah sakit itu habisnya 50 juta. Wih, banyak ya. Ya, setelah saya tunjukkan, setelah saya cerita itu, saya kan bawa bukti apa tadi? Form claim, teman-teman. Jadi ketika saya bawa form claim, saya harus siap dengan cerita form claim tersebut. Setelah saya cerita tentang masalah di Prudensial, saya keluarkan form claim saya. Bu, ini loh Bu, solusinya Prudensial. Bu, ini loh Bu, solusinya Prudensial. Saya kasihkan form claim satu persatu. Itu membuat nasabah itu lebih gimana ya? Lebih feel sama kita. Oh iya ya, ternyata Prudensial ya bener. Ada contoh klaim ini. Dan contoh klaim ini bener, teman-teman. Ya kan? Teman-teman mungkin bisa cerita tentang kalau teman-teman yang di sini beragama Muslim mungkin tahu ya, Ustadz Jeffrey ya. Ustadz Jeffrey itu adalah salah satu nasabah di Prudensial, dan waktu dia meninggal dia dapat 1,6 miliar. Itu ada di Google juga. Nah, teman-teman bisa ambil masalah yang akan diceritakan ke nasabah. Itu teman-teman salah satunya ambil masalah dari mana? Cerita masalah teman-teman. Teman-teman cerita ulangan masalahnya di mana? Di acara MP salah satunya teman-teman. Mungkin dari sharing dari pembicara, teman-teman pembicaranya cerita, oh aku dapat masalah gini, aku dapat orang tua aku dapat cerita yang kemarin ya teman-teman, yang pembicaranya sakit kanker habis semua. Nah itu buat bisa pembicaraan teman-teman kasih masalah ke nasabah supaya nasabah merasa bodoh. Nah, setelah itu poin kelima, berikan solusi, yaitu Prudensial. Salah satunya yaitu menunjukkan bukti klaim. Dan selanjutnya teman-teman closing nasabah. Nah, ketika teman-teman closing nasabah, kalau saya canvassing, saya closingnya gini teman-teman. Biasanya setelah saya canvassing, saya jelaskan detail tentang manfaat tersebut. Setelah saya jelaskan detail tentang manfaat tersebut, saya langsung closing dia. Bu, sudah jelas dengan cerita saya. Bu, saya bantu untuk ajukan proposal tersebut ke Jakarta. Bu, saya bisa pinjam KTP, buku tabungan atau kartu kredit Bu, untuk saya bisa bantu proses ke Jakarta. Nah, nanti biasanya teman-teman, pada umumnya mungkin teman-teman prosentasenya nasabah bilang gini, "Sek ya, tak pikir-pikir, sek ya gini." Nah, kalau saya nemui gitu, saya haunya gini teman-teman. Jika calon nasabah menolak dengan alasan itu,
jika calon nasabah menolak dengan alasan ini dan itu, lakukan HU. Saya biasanya ngomong gini sama nasabah, Pak, kalau saya kan kasih ya teman-teman ya, Pak, saya datang ke sini hanya untuk survei-survei saja, Pak. Bapak nggak usah ambil ya Bapak. Kembali lagi, saya cuma jelaskan kepada Bapak tentang brosur dari Prudensial, Pak. Saya, kalau Bapak belum mau ambil sekarang nggak apa-apa. Nah, Pak, ini Pak, sebagai penutup, buat saya laporan ke kantor saja. Kalau saya sudah melakukan aktivitas, boleh nggak tahu nggak Pak? Alasan Bapak kenapa kok belum mau nabung di Prudensial? Nah, alasan Bapak ini mungkin buat masukan buat kita, supaya nanti ke depannya Pak, dari kita bisa memperbaiki lagi Pak. Nah, nasabah dengan gitu, mungkin nasabah biasanya dia ngomong teman-teman, oh iya ya, mungkin sih sama istriku sih belum boleh. Kenapa? Kalau sama istrinya belum boleh, kemungkinan besar istrinya belum ngerti, karena kita jelaskan sama suaminya. Solusinya kita harus temui ke istrinya. Kalau dia bilang, oh istrinya belum mau ya, Pak, ini Pak, kalau saya boleh minta waktunya, saya bicara ketemu sama ibu Pak. Nanti waktu dan tempat saya akan menyesuaikan dengan ibu Pak. Kalau dia bilang, nggak usah kita jelas noai. Biasanya saya nyaunya gini teman-teman, oh Pak, saya di Prudensial, saya untuk training jelaskan produk dan sebagainya, ini saya trainingnya 3 bulan. Pak, kalau Bapak jelaskan ini sama ibu, takutnya salah. Karena gini loh Pak, Bapak buka, misalnya dia buka toko bangunan, Pak, Bapak buka toko bangunan, kalau saya suruh jaga toko bangunan, mohon maaf Pak ya, ini toko tak pegang 6 bulan, tidak sampai 6 bulan bisa bangkrut. Kenapa Pak? Karena saya nggak ngerti Pak, bahan bangunan itu apa. Begitu juga kalau Bapak jelaskan tentang polis ilustrasi di Prudensial kepada istri Bapak ya mungkin, mohon maaf ya, nggak menguasai produk ini dan salah jelaskan, otomatis istri Bapak nggak mau. Nah, di sini tugas saya hanya untuk mau menjelaskan sama istri Bapak. Kalau memang istri Bapak belum mau mengambil, buat saya nggak ada masalah Pak. Karena ini nanti alasan Bapak saya akan tulis buat data laporan ke kantor. Itu yang saya lakukan buat masing. Tapi kalau ke data referensi juga bisa pakai bahasa itu mungkin ya, mungkin dengan bahasa yang lain. Oh iya, mungkin ke saudaranya, aku nggak apa-apa, aku belum mau ngambil. Kok kalau boleh tahu kok, ini kan aku kan dapat tugas dari kantorku, lah belum ada orang yang ngambil. Kira-kira kenapa ya kok belum ngambil? Alasannya apa ya? Mungkin buat masukan ke kantorku, buat masukan ke Prudensial supaya kedepannya Prudensial lakukan lebih baik lagi. Nah nanti nasabah kan utarakan unek-uneknya itu apa. Nasabah kan utarakan keberatan nasabah itu apa. Ketika nasabah mengutarakan keberatan nasabah itu apa, teman-teman harus ya teman-teman gini. Kalau mungkin teman-teman agent yang baru, waduh, dia ngomong misalnya keberatannya misalnya gini. Waduh, tak bicarakan sama istriku. Waduh, bicarakan sama istriku. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, bicarakan. Misalnya teman-teman nggak bisa jawab, ya wis, teman-teman catat gitu. Terus teman-teman bilang, Pak, kalau saya lewat ke sini, nanti saya boleh mampir Pak, main-main. Saya nggak nawari, saya mau main-main, boleh ya Pak ya. Gitu. Aku boleh ya, kalau saya main-main ke rumah aku ya, saya nggak nawari lagi, boleh ya aku ya. Ya, gitu. Jadi teman-teman kalau ada keberatan, teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman jangan jawab ini itu ngawur teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu ya, teman-teman jawab. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman catat. Setelah teman-teman catat, teman-teman tanya nanti ke leadernya. Dan aku dapat masalah ini. Ada orang mau closing dia jawab gini, enaknya aku lakukan apa ya? Nah, teman-teman, yang tadi saya bilang di kantor Harvest Agency juga ada jual buku untuk fake HU teman-teman ya, untuk buku untuk HU. Jadi kalau nasabah bilang ini jawabnya ini, nasabah bilang ini jawabnya ini, teman-teman bisa beli bukunya, teman-teman bisa belajar banyak dari buku tersebut. Karena buku tersebut akan memberi masukan sama teman-teman. Oh ini loh, kalau ada masalah gini jawabannya ini, kalau ada masalah gini jawabannya ini. Tapi teman-teman tak jamin, ketika teman-teman baca buku HU itu semua, teman-teman mungkin saat itu tahu, tapi besoknya mungkin teman-teman lupa. Karena kita di Prudensial, kita bukan menghafal, tapi kita memahami. Amin teman-teman ya. Pak Ali, presentasi Pak Ali, produk HO bukan kita hafalkan, tapi kita pahami. Oh kalau ada ini berarti harus begini, harus kita pahami.
kalau kita paham teman-teman, beda ya. Kalau teman-teman hafalan, hari ini ingat, 1 minggu ingat, 2 minggu ingat, bulan depan bisa lupa. Tapi kalau teman-teman paham, teman-teman bisa ingat selamanya. Gimana kan cara kita bisa paham? Satu, teman-teman lakukan action rutin setiap hari. Teman-teman, kalau saya boleh sharing, dulu saya sebelum di Prudensial, saya diajak join di Prudensial, saya tidak mau, teman-teman. Di mata saya asuransi tidak ada duitnya. Ketika saya join di Prudensial, teman-teman, saya pun belum merasakan asuransi ini Prudensial ini tidak ada duitnya, teman-teman. Jujur, waktu itu saya terlambat di Indonesia, dan saya tidak mau teman-teman di sini mengalami hal yang sama seperti saya. Biarkan itu yang terjadi sama teman saya pada diri saya, teman-teman jangan ngalami. Jadi di Prudensial ini adalah salah satu bisnis yang tercepat, teman-teman. Marketnya luar biasa. Karena apa? Karena di Prudensial ini semua kita bisa market, kita bisa tawari, teman-teman. Oke, contohnya teman-teman, misalnya nih teman-teman antri di ATM, terus antrinya panjang, ya udah antri, terus ini lihat belakangnya, kok orangnya kelihatannya oke, biasanya saya ajak kenalan. Oh iya, Pak antri ya? Iya. Biasanya saya tanya pertanyaan yang lucu yang dia jawab, oh iya gitu. Saya memancing pembuka pembicaraan saya saja. Oh antri ya Pak? Iya, saya juga antri. Oh iya Pak, namanya siapa Pak? Oh iya, loh siang-siang gini antri kerjanya di mana Pak? Oh saya kerja misalnya saya buka toko, saya misalnya kontraktor. Oh Bapak kontraktor di mana Pak? Lagi bangun proyek di mana Pak? Saya bangun proyek di situ Pak. Boleh minta enggak Pak kartu namanya Pak? Nanti Pak mungkin ada teman saya yang mau cari rumah, yang mau sewa rumah yang dan sebagainya. Nanti saya kenalkan sama Bapak. Itu caranya mungkin canvassing di ATM ya teman-teman. Itu tapi jangan dilakukan terus-menerus. Tapi kalau teman-teman di ATM, kalau teman-teman antri, ya teman-teman lakukan itu bisa. Jadi kalau saya teman-teman, saya di mana saja, saya di tempat mall, saya di ATM, saya di misalnya di tempat rumah sakit, saya di tempat jalan-jalan, di tempat mana saja. Ketika saya lihat orang ini orang ini berpotensi, maka saya akan gimana caranya saya kenalan sama dia teman-teman. Dengan melihat situasi yang ada, saya akan melihat sekeliling yang ada untuk membuka pembicaraan sama dia. Tapi di situ saya biasanya nggak nawari teman-teman. Saya coba kenalan saja, saya pergi dari Prudensial, kerja di mana, saya minta tukar kartu nama, gunanya apa? Nanti mungkin nanti saya akan follow up dia lagi. Biasanya saya follow upnya gini teman-teman. Seperti yang di ATM kemarin, yang kontraktor itu rumahnya di Mulyosari teman-teman. Jadi setelah 3 hari kemudian saya kontak dia. Halo Pak Hartono, oh iya saya Franky yang kemarin ketemu di ATM. Oh iya Pak, ini teman saya ada yang mau cari rumah. Mungkin saya bisa tanya-tanya Pak ya. Bapak ada rumah di mana ya? Pak, Bapak rumahnya di daerah mana? Mulyosari. Oh Mulyosari. Oh iya Pak, kebetulan Pak nanti sore dan besok sore saya ke rumah teman saya di daerah Mulyosari. Tak mampir ke rumah Bapak boleh? Bapak ada jam berapa? Kira-kira jam 4 sore atau jam 5 sore Pak? Biasanya saya bukakan gitu. Oh iya datang aja. Kalau jam 4 sore saya belum pulang kerja, saya pulangnya jam 7 sore, jam 7 malam. Oh iya Pak, tak main Pak ya di rumah Bapak jam 7 malam ya. Saya tanya tentang info rumah. Nah dari sana nanti saya datang. Ketika saya datang, pembukaan yang pertama saya bicarakan yaitu pembukaan ya tanya-tanya rumah teman-teman. Jangan langsung prospek teman-teman. Iya kan? Setelah tanya-tanya rumah teman-teman, baru teman-teman ikuti step yang tadi. Oh iya Pak, oh iya ngomong saya ini di Prudensial loh Pak. Sudah tahu belum tentang Prudensial? Ikuti teman-teman. Gimana tanggapan Bapak tentang Prudensial? Teman-teman bisa fake trading mungkin teman-teman. Tapi fake trading teman-teman nggak usah kerjaan. Kalau teman-teman tahu ini kontraktor, berarti dia orang kaya teman-teman. Karena kontraktor beli rumah, bangun rumah itu butuh uang yang cukup besar juga. Jadi dia mungkin siap juga dengan premi yang besar. Nah itu teman-teman. Itu teman-teman salah satu cara saya canvassing selama ini. Nah teman-teman, tiada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki dan tiada laut yang tak terseberangi. Selama ada niat dan usaha yang keras, sukses hanyalah sekian langkah di depan
yang pasti kita raih. Teman-teman di sini, teman-teman agent, teman-teman di sini ada yang kepingin UN nggak? Ada yang kepingin UN nggak? Yang angkat tangan pasti UN. Angkat tangan yuk. Oke, angkat tangan. Teman-teman agent ini di sini teman-teman. UM-nya itu di depan sini. Teman-teman cuma selangkah saja. Teman-teman akan memasuki bisnisnya di Prudential jadi juri manager. Nah, teman-teman, saya percaya teman-teman di sini kalau mau rutin aktivitas tiap hari, teman-teman pasti sukses. Oke, saya Franky, terima kasih dan salam sukses. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Saya mau tanya mengenai bagaimana sikap Bapak ketika menghadapi ditolak di toko gitu, perusahaan toko. Tapi kita harus mengajukan pembicaraan atau menunda. Oke, Pak. Tes. Oke. Iya, Pak. Ditolaknya itu bisa lebih detailnya enggak? Ditolaknya itu gimana? Dia sudah punya asuransi, terus dia janji, nanti aja, nanti kalau saya butuh kamu tak telepon. Oke, sebelumnya Bapak sudah pernah prospek ke orang tersebut? Sebelumnya Bapak sudah pernah ngasih jelas no ilustrasi ke orang tersebut? Belum sampai saya berikan ilustrasi, dia sudah mengatakan. Oke, Bapak katakan apa? Gimana Bapak cara bicaranya? Waktu itu kan saya bilang kalau saya dari Prudential. Tadinya saya memang sering langganan ke toko bangunan itu. Saya sekarang bilang, oh Pak, saya sekarang sudah nggak kerja lagi di Prudential. Oke, iya bagus. Saya tanyakan apa sudah ada asuransi. Oh saya sudah, sampai sekarang saya tidak pernah pakai, saya sudah bilang dan diisi atau Iya. Oh dia ikut ikutan ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, salah satunya kenapa sih dia nggak mau nambah lagi? Karena dia itu nasabah itu adalah orang awam Pak. Jadi gini, ketika nasabah ikut asuransi di bank, itu sebetulnya asuransi bank itu nggak memberikan kartu Pro HS Pak. Dia hanya memberikan seperti santunan kalau di bank ya Pak ya. Nah, coba Bapak kembali ke dia lagi, ikuti step-step dari saya. Tanya, dia sebelumnya ada unsur untuk negatif nggak terhadap asuransi? Nggak ada ya, unsurnya positif, cuman dia nggak mau karena dia sudah ada. Ya udah Pak. Step berikutnya yang Bapak coba lakukan, Bapak coba buka polisnya. Gini loh, aku hari ini dapat tugas dari kantor. Sorry aku nggak nawari kamu. Aku hari itu dapat tugas dari kantorku. Aku cuma disuruh tugas untuk survei-survei dan menjelaskan ulang tentang polis-polis yang sudah ada. Gini loh, coba tak jelas lagi manfaatnya di AI itu apa, dapat apa ya. Wis setelah itu, wis stop. Aku nggak nawari kok. Di sini aku cuma bantu jelas motor. Coba itu. Nah, tapi sebelum itu Bapak lakukan, Bapak harusnya gini, nasabah bisa closing sama kita itu salah satu unsurnya kalau dia punya hubungan baik sama kita. Betul ya Pak ya? Jadi Bapak mungkin ada BBM-nya. Bapak pakai dia hubungan pakai apa? SMS? Telepon? Oh enggak, saya belanja. Oh belanja aja ya Pak ya? Oh ya, Bapak nggak punya kontaknya? Ada kontaknya. Ya, Bapak kalau nganggur, kontaknya belum ada telepon ya Pak ya? Ya, Bapak kalau nganggur, ya misalnya nih, Bapak lakukan pendekatan. Saya nggak tahu orangnya seperti apa, makanya Bapak di sini harus belajar tentang karakter seseorang. Contohnya nih ya Pak ya. Dan Bapak harus tahu kebiasaannya itu gimana. Misalnya nih, dia ini sering jaga toko. Ya, dia jaga toko Pak ya. Dia jaga toko. Nah, kalau misalnya nih, dia jaga toko, makan siang di toko. Makan siang di toko. Bawa tangan. Iya, paling enak kok Pak. Gampangnya gini Pak. Ini kalau saya ya Pak ya.
saya akan datang di sana sekitar jam 10, jam 11 lah, jam 11 atau setengah 11 datang, saya bawa makanan Pak. Ya, sebelum dia makan, saya bawa makanan. Tapi Bapak datang ke sana waktu belanja tanya, weh, nih, oh iya, waduh, luwe iki wetengku, enak makan apa yo? Seneng apa kok? Seneng makan apa lah kok ini? Hobi makan apa? Aku lah hobiku makan bakso, aku makan apa? Tanya, hobinya makan apa? Dari kesukaan dia, nanti besoknya datang belanja, bawakan makanan mungkin Pak. Oh iya, kok ini loh, tadi aku makan ini, iling kok, ini loh kok. Jadi ada rasa lebih erat tentang persaudaraan yang pertama. Kalau ada rasa persaudaraan lebih erat, nanti bapaknya untuk bisa hubungan masuk lagi ke dalam buka polisnya itu bapak lebih mudah. Kalau bapak sudah buka polisnya itu gimana? Bapak jelas no, Pak ini manfaatnya ini tentang jiwa, manfaatnya tentang santunan harian. Kalau biasanya saya bank, selama saya jalan nggak ada kartu Pak. Adapun kartu itu tanda pengenal, bukan kartu 2S. Nah, Bapak jelas no manfaatnya ini apa, Pak. Supaya dia itu mau dengan asuransi, balik lagi Pak. Jual asuransi bukan seperti jual bolpen. Oh mau tak asuransi, ngambil asuransi, pasti gak mau Pak. Bapak jual masalah. Ya, Bapak mungkin minta sama leadernya beberapa komplain. Ya, Bapak tanya ini klaimnya dari mana? Bapak harus tahu ceritanya gimana. Buat cerita sama dia seperti yang cerita sebenarnya. Itu. Bapak cerita, aku nasabahku ini ya, melok baru 1 tahun, ternyata nasabahku ini sakit misalnya usus buntu, minta 50 juta, dia nabungi loh, baru 1 juta 12 kali, tapi di cover 50 juta, dan dia yang bilang, waduh, sakit ini gak nyangka loh Pak, dan waktu sakit, lebih parahnya lagi, usahanya lagi goncang, ekonomi lagi seret. Ketika dia sakit, coba dia nggak melo asuransi, waduh, itu dari mana dia bayar? Dia dapat masalah loh Pak. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan manfaat yang kau punya ini adalah manfaat untuk berupa uang harian saja. Nggak ada manfaat kartu. Dan manfaat kartu ini manfaatnya luar biasa, komplit, rawat inap, ICU, dokter umum, dokter spesialis, operasi, rawat jalan, ambulan, untuk perawatan sebelum masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit itu kita cover semua Pak, komplit Pak. Itu. Jadi Bapak harus mungkin cari hubungan ya Pak ya, sama orang tersebut. Itu sih masukan dari saya. Oke, ada lagi mungkin mau tanya? Oke, silakan. Formulir klaim itu dari leader ya? Ya. Itu formulir klaim. form klaim Ya. itu dari leader ya? Minta di admin bawa Pak ke Mbak Anita kalau form klaim. Ya. Kalau teman-teman di sini ya, kalau teman-teman mungkin bisa catat ya, kalau teman-teman store case itu ke Mbak Titi, ya. Kalau teman-teman tanya tentang klaim-klaim ke Mbak Anita, ya. Kalau teman-teman ada pendingan, misalnya teman-teman closing, ternyata nasabahnya ini nggak isi pending, teman-teman ke namanya Bagus. Gitu. Oke. Itu bisa kita ambil, maksudnya udah nggak dipakai lagi leadernya atau gimana? Soalnya kan kita bisa Gimana saya kurang seperti kan tadi klaimnya kan ya bukti klaim, bukan form klaim. Oke, Ya, iya. bukti klaimnya kan dari leader. Iya. Itu bisa kita bawa itu maksudnya apakah nggak dibutuhkan oleh nasabahnya leader tersebut atau gimana? Oke Pak, kalau bukti klaim itu kan bisa fotokopi Pak. Bukan nggak harus ngambil punya leader. Kalau ngambil punya leader, kasihan leadernya Bapak, ya kan? Nggak boleh ngambil Pak. Pinjem, difotokopi, habis difotokopi, fotokopinya dibawa, dikembalikan sama leader. Makasih ya, tanya sama leader. Misalnya saya nggak punya nasabah klaim, ya minta aja form klaim. 1 apa 2 buat tunjukkan bahwa itu salah satu cara supaya membuat nasabah itu lebih belief, lebih percaya. Oh ini asuransi ini bisa cair, asuransi ini benar-benar cair. Ini loh bukti klaim ini, asuransi ini benar cair. Dan orang sakit itu butuh namanya asuransi karena ketika sakit biaya itu besar di sana itu. Karena kemarin saya barusan ada nasabah izin saya klaim itu sakit demam berdarah. Ini bisa buat
sharing buat teman-teman ya. Ini teman-teman kalau mau bukti kliknya nggak apa-apa, tak kasih. Dia baru nabung di Prudensial itu 750.000 6 bulan. Dia kemarin klaim di Prudensial habis 19 jutaan sekian, 19 juta 86, di cover oleh Prudensial 18 juta berapa, dia kalau nggak salah dapat kena cas 400.000 saja. Nah itu teman-teman bisa sharing ke siapa? Ke nasabah. Sakit itu kira sakit gini, seseorang itu pasti mengalami namanya sakit dan meninggal. Cuman kabar buruknya kita nggak akan tahu namanya sakit dan meninggal ini kapan terjadi pada kita. Waktu kita dalam keadaan baik, waktu ekonomi dalam keadaan buruk, atau waktu kapan? Kita nggak akan tahu. Nggak minta. Kalau misalnya waktu ekonomi dalam keadaan buruk, masalah musibah terjadi sama kita, terus apa yang harus kita lakukan? Utang, jual aset, dan ini dan sebagainya. Bu, di Prudensial uang ibu nggak bilang kok, uang ibu nanti kembali. Gitu. Udah dijawab ya Pak? Ada lagi? Oke, silakan Mas. Saya sebelumnya dulu itu pernah mengikuti goal setting ketika Pak Franky naik panggung. Naik panggung ya waktu goal setting 2000 berapa ya? Januari. Itu saya sangat tertarik sama gimana Pak Franky mendapatkan semua promosi itu. Itu yang saya tanyakan, yang saya tahu Pak Franky sering keluar kota, keluar pulau Pak Franky itu untuk mendapatkan sebagian besar kes-kes yang besar di sana. Ya, Pak Franky kan sering rapasi di sana sama kalau nggak salah 3 saudaranya. Nah itu yang menjadi motivasi Pak Franky untuk keluar pulau. Apakah hanya di sana itu memang banyak kes besar, atau orang luar pulau itu lebih percaya sama orang lebih lain? Apakah itu bukannya sulit Pak Franky untuk mempercayakan? Pak Franky tadi bilang nanti akan saya buatkan laporan ke Jakarta dulu. Padahal Laporkan ke perusahaan. laporan ke perusahaan untuk Ya, alasan survei saja. itu kan di setiap daerah mungkin ada daerah NTT apa sudah tersedia kantor-kantor gitu Pak Franky? Apa nggak lebih kesulitan itu? Kalau Jawa bisa apa nggak di Surabaya? Coba nih Surabaya. Terima kasih. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Randi ya. Jadi gini Pak Randi dan teman-teman semuanya, kenapa saya ambil di luar pulau? Saya sendiri juga bingung kenapa ambil di kota. Waktu itu saya ambil di kota Kalimantan, sama Kalimantan tepatnya Sampit sama Kupang. Jadi saya sendiri juga bingung. Jadi teman-teman kalau mau sukses, teman-teman tahu nggak namanya, tahu dengar nggak ora et labora? Itu apa? Berdoa dan berusaha. Teman-teman, saya setiap hari doa, saya juga usaha. Nah, waktu itu saya omong-omong sama adik saya, sama Antoni, adik ipar saya. Omong-omongnya kita kan masih di mana, masih di mana? Keceplosan teman-teman, saya bicara waktu itu, ke Kupang yuk, wah enak loh ke Kupang gaya ke Kupang, adik saya jawab, boleh, yes, boleh, gitu aja sih. Jadi daerah waktu itu saya juga nggak nentukan, nggak tahu. Tapi sebelum saya ke sana, saya cek dulu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau canvassing ke suatu kota, ini mungkin tips dari saya teman-teman ya. Saya pilih yang kotanya itu kantor prudensialnya itu sedikit. Saya nggak mau kalau kantor prudensialnya itu banyak. Bisa sih, bisa. Cuma tantangannya harus lebih besar teman-teman. Kalau kantor prudensialnya kebetulan di Kupang itu kantor prudensialnya waktu itu ada 2, sekarang tambah lagi 1, 3. Begitu banyak itu, baru tunggu 1 lagi 3, baru yang sebelumnya ada 2. Menurut saya itu tidak terlalu banyak, seperti di Makassar dan yang lainnya besar. Terus saya juga jalan ke Flores, itu juga kantor prudensialnya, kalau nggak salah Flores ada 1 di daerah Maumere kalau nggak saya lupa. Di ND, di lainnya belum ada. Jadi saya pilih lokasi yang kantor prunya itu cuma sedikit, itu yang pertama. Yang kedua lagi, saya pilih waktu itu, jadi di Kupang itu ada rumah sakit Siloam. Sebelum saya ke sana, nggak ada Siloam itu teman-teman. Yang ada hanya rumah sakit daerah. Jadi tujuan saya ketika saya di sana, datang orang kaya luar pulau, kalau mereka berobat
Tak jamin teman-teman, tidak mau teman-teman di rumah sakit daerah. Mereka pasti ke Surabaya, Jakarta, atau luar negeri, mungkin Singapura atau Malaysia. Nah itu kesempatan saya untuk masuk ke sana. Nah gimana dia bisa buat percaya sama saya? Itu yang menjadi pertanyaannya hari ini ya. Nah salah satunya ya ada yang saya sudah sebutkan di step tadi. Salah satunya buat mereka ngerasa nyaman, teman-teman.